A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Sajdah ya, surat ke-32 yang kemarin baru mukadimah, yaitu tentang penamaan ya. Sajdah ini artinya bukan artinya, sinonimnya sujud ya. Kita mengenal kata sujud kalau dalam sholat itu kan. Sujud itu satu posisi di mana posisi sujud ini itu posisi paling artinya kita menunjukkan kepada Allah hanya betul-betul merendahkan diri itulahnya kepada Allah itu. Posisi sujud itu paling merendah dibanding dengan berdiri. Sebetulnya kan orang yang mengerjakan sholat itu orang yang mengakui kan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, sehingga waktu memulai sholat saja kan sudah dimulainya kan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan demikian itu kan bentuk pengakuan kita kepada Allah. Allah itu maha besar kan, artinya ya saya ini siapa, saya ini sebesar apa. Makanya kan ya kita ini itu kan jadi disebutnya mau itu merendahkan diri di hadapan Allah, dan memang wajib sebetulnya. Nah, sujud itu satu posisi di dalam sholat yang menunjukkan paling merendah itu seorang hamba kepada Allah. Adapun misalnya nih kata kerja sih, yang dipakainya kata kerja ya, yang Allah perintahkan kepada iblis itu kan seperti surat Al-Baqarah yang wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, itu kata perintahnya usjudu, itu sujudlah. Kita nggak tahu sihnya bentuk sujud yang Allah perintahkan iblis kepada Adam itu sujudnya seperti apa sujud seperti kita sholat atau bagaimana. Tapi kan maksudnya lebih rendah. Iblis itu diperintah sujud itu menunjukkan iblis itu lebih rendah. Sujud itu yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, adapun sujud di situ seperti apa prakteknya gitunya yang Allah perintahkan sujud, nggak ada penjelasan sih. Itu dari namanya ya. Nah, di surat ini namanya Allah menamainya sajdah, sinonimnya sujud. Nah, di mana sujud itu seperti itu maknanya adalah merendah gitu loh. Sujud itu artinya merendah. Nah, manusia kepada manusia juga sama. Kalau seseorang bersujud kepada orang lain manusia juga artinya orang ini kan merendah, berarti namanya demikian ya, sajdah sinonimnya sujud. Nah, yang maknanya merendah, betul-betul merendah artinya ya. Nah, kalau tadi ya saya ulanginya, di dalam sholat itu kan ada satu posisi ya disebutnya sujud, dimana kan menempelkan gitu, bahkannya menempelkan wajah ke tanah, itu betul-betul menunjukkan puncaknya merendah. Itu maknanya demikiannya sajdah atau sujud. Nah, demikiannya nama judulnya atau nama dari surat ini, surat Sajdah. Nah, nama ini diambil itu dari ada kata sujud pada ayat ke-15. Pada ayat ke-15-nya diambil dari kata sujadan. Nah, inilah perubahan kata di dalam bahasa Arab gitu ya.
sujud, sajdah, sujadan. Nah, itulah perubahan katanya di dalam bahasa Arab. Yang lebih kita kenal itu ya adalah kata sujudnya untuk hal seperti itu, untuk hal yang itu gitu. Yang populer dan yang kita kenal itu adalah kata sujudnya yang maknanya merendah. Itulah makna sujud itu adalah merendah. Nah, sekarang nih kita mengikuti alur kajian pembahasan dalam kitab At-Tafsirul Munir. Bagian berikutnya adalah munasabah atau korelasi kaitan antara surat Sajdah dengan surat sebelumnya. Ini di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini ya seperti itulah ya pola pembahasannya, selalu dimunculkan itu kaitan dengan yang sebelumnya. Nah, sebelum surat Sajdah ini adalah surat Luqman. Nah, korelasinya gitu ya antara surat Sajdah dengan surat Luqman. Ada 6 nih. 6 nih, ada 6 nih yang menurut penulisnya, penulis kitab At-Tafsirul Munir ini kaitannya di beberapa poin ya, beberapa ayat yang ada kemiripan, ada kesamaan, sehingga ini disebutkan sebagai korelasi di antara kedua surat ini. Yang pertama, di dalam surat Luqman itu ya, surat Luqman itu diawali awal gitu, bukan ayat pertama. Awal surat Luqman itu bicara tentang tauhid. Nah, di mana ini salah satu asas itu dari agama Islam, yaitu tentang tauhid. Bahkan inilah asas yang paling mendasar, yaitu tentang tauhid. Ya, arti tauhid itu memahaesakan Allah. Dan inilah hak asasi, justru hak asasi manusia bagian rohani, tapi bagian rohani. Kalau bagian jasmani mah biasa sandang pangan papan lah, hak asasi manusia. Nah, kalau bagian ruhnya yang paling asas, yang paling mendasar itu adalah tauhid. Ya, arti tauhid itu adalah kalau secara bahasa memahaesakan Tuhan. Tidak dulu menyebut Allah ya, memahaesakan Tuhan. Ini hal yang paling mendasar yang wajib didapatkan oleh manusia, yaitu pemahaman atau ilmu pemahaman bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu arti tauhid itu, Tuhan itu hanya satu. Ini hak asasi ini yang harus sebetulnya harus didapatkan oleh semua manusia. Manusia itu harus paham tentang ini, harus tahu, harus paham bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya. Nah, yang oleh Allah ya Allah lah yang mengajarkan. Allah sebagai Tuhan, Allah yang memberitahu, Allah yang memberi ilmu, Allah yang mengajarkan tentang hal tersebut. Di mana hal ini menjadi hal paling mendasar dan hal paling awal yang disampaikan oleh semua nabi kepada umatnya masing-masing. Ini yang disampaikan oleh semua nabi, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi untuk semua manusia kan, karena manusia kan berganti-ganti, bergenerasi-generasi,
Nah, maka untuk setiap generasinya itu Allah mengutus nabi. Semua nabi mengajarkan, ya inilah pemberi itu ya. Kalau yang kalau dibandingkan dengan ini ya, kalau dibandingkan dengan apa namanya tadinya hak asasi semua manusia itu kan tidak boleh tidak mendapatkan, semua manusianya tidak boleh tidak mendapatkan sandang, pangan, papan. Itu kan itu mah sudah kesepakatan dunia. Tidak boleh manusia itu yang ada yang tidak punya tempat tinggal. Tidak boleh ada manusia yang tidak makan. Tidak boleh ada yang manusia tidak berpakaian, itu gak boleh. Ini hak asasi yang namanya manusia. Nah, ibarat seperti itu, tidak boleh tidak mendapatkan. Nah, hak asasi kalau untuk sisi gitulah, sisi ruhnya, hak asasi itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui nabi-nabi yang diutusnya. Karena semua nabi utusan Allah itu mengajarkan hal yang sama. Ya, mengajarkan hal yang sama. Ini yang paling mendasar dan yang paling awal disampaikan oleh semua nabi adalah tentang tauhid. Tapi kalau ini manusia banyak yang menolak. Dibagi ilmu, dibagi pemahaman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, banyak manusia yang menolak. Tapi lamun dibagi sembako mah mulai menolak. Ya, sandang, pangan, papan, coba kalau dibagi, diberi itunya sandang, pangan, papan, nggak akan ada yang nolak. Karena itu memang kebutuhannya asasi, itu kan kebutuhan mendasar. Tapi ketika diberi nih hak asasi untuk ruhnya, untuk rohaninya, ketika oleh nabi-nabi yang Allah utus gitu ya, disampaikanlah oleh mereka, ternyata banyak yang menolak. Ya, banyak yang menolaknya di semua nabi, dari semua nabi yang semua nabi yang Allah utus itu mengalami nasib, mungkinlah sebutannya nasib yang sama, yaitu yang menolak, mengingkari, membangkang itu jauh lebih banyak. Itu semua nabi mengalami hal yang sama. Ya, sekarang juga kalau mau kita bandingkan, ya sekarang hari ini dari semua penduduk dunia itulah ya, yang beragama Islam itu berapa persen? Jauh ternyata. Cukup jauh perbandingannya dibandingkan dengan orang-orang yang kafir. Di mana orang-orang kafir itu, nah ini nih bagian yang paling mendasar ini tidak diterima oleh mereka. Mereka tidak mau menerima dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kafir pasti musyrik, mana ada kafir tidak musyrik. Sementara musyrik ini lawan kata kebalikan dari tauhid. Artinya orang kafir, tidak ada orang kafir yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak akan ada kafir yang demikian. Kafir pasti musyrik. Musyrik itu artinya kan menyekutukan. Ya, lawan kata lah gitu, tauhid, musyrik. Orang Islam lebih kesebelen mah anggota tauhid tapi musyrik gitu. Orang Islam tak kelakuan dah siga gitu dah. Engkau tauhid tapi musyrik. Engkau benar tapi salah. Aneh kan, masa ada dua hal yang bertentangan ada di satu tempat yang sama. Nah, ini surat Luqman itu ya, di bagian awalnya menjelaskan, menunjukkan artinya Allah menunjukkan dalil-dalil tentang kemahaesaannya. Kemudian di hal yang paling mendasar yang kedua, ini termasuk hal yang paling mendasar. Tadinya yang paling mendasar di sini adalah ini ilmu, ini
pemahaman mendasar yang harus didapatkan oleh manusia. Yang paling mendasar adalah barusan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian hal mendasar yang kedua yang harus nih didapatkan gitu oleh manusianya, tidak boleh manusia ada yang tidak mendapatkan, yang tidak tahu, yaitu manusia itu akan dihidupkan lagi. Makanya ayat-ayat yang menerangkan demikian itu sangat banyak, berulang-ulang Allah menyampaikan. Ya, Allah menyampaikan, ya sekaligus kan mengingatkan, menggugah bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Entah nih dari mana nih asalnya suka adanya orang yang mengatakan hidup ini hanya satu kali. Di mana itu dasarnya ngomong gitu teh? Dari mana dasarnya ngomong demikian? Hidup ini hanya satu kali. Ya pasti dasarnya gitu mengatakan demikian, bahwa hidup ini satu kali, hidup ini hanya satu kali. Akal, berarti akal manusia, yang menurut akal manusia bahwa manusia itu kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Ya sekaranglah hidup ini hanya satu kali, yaitu di dunia. Seringnya banyak gitulahnya, sering banyak Allah menyampaikan tentang hal ini. Ya karena ini termasuk hal mendasar ilmu, katakanlahnya ilmu pemahaman yang benar nih bagi manusia, yaitu manusia itu akan dihidupkan kembali. Nah, hal yang paling mendasar yang pertama adalah gitunya pemahaman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian hal mendasar yang kedua yang wajib didapatkan oleh manusia adalah pemahaman, bahkan harus jadi keyakinan bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Artinya kan hidup ini bukan hanya di dunia, bahkan diterangkanlah secara rinci, secara detailnya diterangkan tahapan hidup manusia itu seperti apa. Dan di semua tahapan hidup manusia itu bagaimana itunya hidup manusia di tahapan hidupnya tersebut. Nah, diantaranya nih Rasulullah SAW menyabdakan yang ini, yang oleh Imam Bukhari kan ini dijadikan sebagai dasarnya dalam pembahasan Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati. Ini dijadikan pondasi nih hadis ini, yaitu hadisnya sangat pendek kan, la aisha illa aisul akhirah. Hanya seperti itu redaksinya itu ya, la aisha illa aisul akhirah. Kalau terjemah harfiahnya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau diterjemah demikian sepertinya itu tidak ada kehidupan itulahnya kecuali kehidupan akhirat. Ini maknanya kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu adalah di akhirat. Penamaannya saja akhirat, berarti akhir nih dari manusia itu di situ, akhir. Setelah sampai di akhir, maka manusia itu tidak akan kemana-mana lagi. Kalau dari dunia kan nanti pindah ke alam kubur, dari alam kubur pindah lagi ke alam mahsyar, dari alam mahsyar pindah lagi mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Nah itulah akhir. Setelah dari surga gak akan pindah lagi, setelah di neraka gak akan pindah lagi.
Sehingga di banyak ayat kan menyebutkan surga itu abadi, neraka itu abadi. Nah ini aja yang harus nih didapatkan oleh manusia, ilmunya, pemahamannya, bahwa manusia itu akan dihidupkan, dibangkitkan kembali setelah yang diketahui nih, yang diketahui oleh manusia, bahwa apabila ada seseorang meninggal, yang diketahui manusia adalah dikubur kemudian hancur hilang. Kan taunya seperti itu kan, manusia itu asalnya nih ada manusia itu hidup hidup di dunia lalu mati meninggal terus bagaimana, dikubur. Nah kalau setelah dikubur terus bagaimana, ya hancur lah, hilang. Ini ya kan yang orang-orang kafir sulit gitu kan menerima. Di surat Sajdah juga ada itu di ayat ke berapanya, waqalu ayat 11, waqalu law qulna dolalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid, apakah setelah kita ini dikuburkan di bumi, di tanah hancur hilang, a inna lafi khalqin jadid, apakah nanti kita akan muncul lagi sebagai diciptakan kembali menjadi baru lagi. Nyabalhum biliqa'i rabbihim kafirun, sesungguhnya mereka itu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka, mereka itu mengingkarinya, mereka mengingkari tentang hal tersebut. Mengingkari artinya mereka menolak lah, mengingkarinya, bahwa nanti akan itu nanti akan disebutnya akan bertemu dengan Tuhannya. Itu hal yang keduanya yang di surat Luqman ya, yaitu hal mendasar bagi manusia gitu, itu hal mendasar yang harus didapatkan, yaitu ilmu, pemahaman bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali setelah mati, setelah meninggal di dunia. Nah, adapun surat ini, di surat ini korelasinya, korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya. Di awal gitu surat Luqman, Allah menyampaikan tentang dua hal mendasar, satu tentang tauhid, dua tentang manusia akan dihidupkan lagi. Di dalam surat ini Allah menerangkan asas yang ketiga yang wajib didapatkan oleh manusia, yaitu tentang kenabian. Manusia itu wajib mendapatkan ini tentangnya ilmu, saya katakannya ilmu dan pemahaman tentang kenabian. Nah, di mana kan Allah mengutus seorang nabi, Allah mengutus para nabi itu dengan misi satu, sebetulnya dengan satu misi, yaitu Allah memberi, membagi ilmu kepada manusia. Nah, inilah yang Allah tugaskan kepada semua nabi, yaitu menyampaikan dan menyebarkan ilmu, gak ada yang lain. Tugas semua nabi demikian ya, yaitu menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Nah, yang dimaksud dengan ini asas ketiga nih bagi manusia, yaitu tentang kenabian. Di mana yang dimaksud adalah bahwa semua nabi itu adalah benar, mereka itu utusan Allah. Mereka ini ya, sebutannya kan arti Rasul itu utusan. Kalau Rasulullah itu arti katanya utusan Allah.
Kalau nabi, arti kata nabi itu pembawa berita. Pembawa beritanya bukan bukan anchor loh, beda. Pembawa berita, pembaca berita. Pembawa berita itu karena semuanya itu kabar dari Allah. Allah yang memberi kabarnya. Nabi tahu apa? Sama dengan manusia yang lain. Itu kan pada asalnya Nabi kan manusia. Ya Nabi tahu apa? Sama dengan manusia yang lain. Beritanya, kabarnya, atau ya persisnya kan ilmu nih ya. Ini Allah yang apa namanya, ilmunya ini dari Allah. Caranya Allah memberikan, menyampaikan ilmu kepada semua nabinya, kalau dalam bahasa Arabnya kan dengan wahyu namanya. Semua nabi sama gitunya, mendapatkan ilmu dari Allahnya itu dengan cara wahyu. Dari nabi yang pertama sampai yang nabi yang terakhir sama juga, yang menyampaikan wahyunya itu adalah malaikat Jibril. Nah, untuk meyakinkan bahwa mereka ini benar nih utusan Allah, yang disampaikannya itu ilmu dari Allah, bukan dari dirinya, gitunya, bukan dari dirinya. Kalau dari dirinya berarti kan bisa dari pemikirannya, bisa dari penelitiannya, bisa dari pengalamannya. Kalau ini ilmu dari Allah, yang diterimanya melalui wahyu tadilahnya, yang membawanya, yang menyampaikan ilmu lalu diwahyukan kepada Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Dari nabi yang pertama sampai yang nabi yang terakhir sama malaikatnya yang itu. Dan untuk meyakinkan manusia bahwa mereka ini benar sebagai utusan Allah, sebagai pembawa ilmu dari Allah, Allah meyakinkan, menguatkannya dengan yang disebut mukjizat. Di mana arti mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar, tidak bisa dibantah kebenarannya. Kalau Nabi Musa dulu kan tongkatnya berubah jadi ular. Di luar nalar, mana ada kayu bisa berubah jadi ular? Tapi tidak bisa dibantah kebenarannya, karena hal itu kan langsung mereka melihat. Ini kan kalau Nabi Musa dalam peristiwa ini ya, karena di zaman itu ya, apa namanya, sihir itu sangat apa namanya ya, sangat jadi membudaya gitulah sihir di zaman Nabi Musa, sampai banyaklah ahli-ahli sihirnya dengan berbagai levelnya, di mana keahlian mereka diantaranya adalah yaitu menyihir, namanya menyihir penglihatan orang, sehingga tali itu terlihat apa ya, terlihatnya ular, padahal tali nggak berubah, tapi di mata yang melihat itu adalah ular. Itu sihir. Jadi menyihir penglihatan, berarti kan menyihir penglihatan orang. Nah, ternyata Nabi Fir'aun itu menyebut juga, karena memang saat itu budayanya budaya demikian. Fir'aun pun menyebut Nabi Musa tukang sihir. Maka Nabi Musa menantang untuk beradu sihir. Oleh Nabi Musa disanggupi. Oke. Tentukan harinya. Ini surat Al-Qasas kalau nggak salah ya. Nabi Musa meminta, tentukan harinya di alun-alun sekalian. Tong susulumputan, nuncik orang mah. Di alun-alun, tong susulumputan, biar banyak yang melihat. Maka Fir'aun ini mengundang banyak ahli sihir tadi, kalau yang level atas lah gitunya. Nah, ketika bertemu di waktu yang sudah ditentukan, maka dimulailah mereka
para tukang sihir ini mengatakan, ayo siapa yang mau melemparkan gitunya ularnya lebih dulu. Nabi Musa mengatakan, silakan kalian lemparkan. Mereka melemparkan tali yang, nah begitu tali itu dilemparkan, di mata penonton itu ular. Di mata Nabi Musa, ngere tamang itu. Ngere tali ular. Enggak, Nabi Musa mah gak kena sihir. Di mata Nabi Musa mah mereka melemparkan tali itu, Nabi Musa mah seri ya udaranya. Nanawanan serabadianya. Penonton semuanya kena sihir. Mereka melihat itu adalah ular. Si penyihirnya juga melihat itu tetap tali. Ya kan dia ini kan penyihir orang, masa dirinya tersihir. Gimana lagi mau daek nyabak talina lamun eta ketinggalina orang ya mah tuh. Nah setelah dilemparkan, maka Nabi Musa melemparkanlah tongkatnya dan betul-betul menjadi ular. Bukan sihir ini, betul-betul berubah menjadi ular, lalu memakan tali sebetulnya kan, memakan tali-tali. Nah para penyihirnya saat itu mengakui bahwa ini utusan Allah, ini benar utusan Allah, bukan tukang sihir, bukan penyihir. Karena ini mukjizat, bukan sihir. Maka para penyihirnya saat itu bukan hanya satu orang, ya, mereka kelompok, mereka langsung mengatakan, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Firaun yang ngamuk, apa kamu mengatakan beriman sebelum minta izin dari saya? Saya akan menghukum kalian semua. Ternyata mereka tetap, kami akan beriman. Benar mereka dihukum sampai ada yang dipotong silang. Tangan kanannya dipotong sebelah, artinya tangannya sebelah. Kalau kaki bagian kirinya. Banyak dah yang mengalami penyiksaan demikian si tukang sihirnya. Nah Allah membekali semua nabi itu dengan mujizat untuk meyakinkan umatnya. Ini benar nih utusan Allah. Ini hal mendasarnya yang ketiga bagi manusia, yaitu tentang kenabian. Satu, ketuhanan, berartinya hal yang paling mendasar itu yang dibicarakan di surat Luqman. Dua, tentang manusia akan dihidupkan kembali. Nah di sini dilengkapi lah itunya dengan di dalam surat Sajdah ini hal mendasar ketiga, yaitu tentang kenabian, khususnya Rasulullah gitu ya. Berarti benar itu Rasulullah SAW itu nabi, rasul, utusan Allah. Ya sama kan, Rasulullah SAW juga dibekali dengan mujizat. Bahkan mukjizat Rasulullah SAW itu paling banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan mukjizatnya setiap nabi berbedanya. Kalau Nabi Isa kan diberi mukjizatnya sudah bisa berbicara ketika masih di dalam buayan ibunya. Begitu lahir bisa bicara lah Nabi Isa mah. Kalau kita kan lahir nangis, kalau Nabi Isa ngobrol. Nabi Isa Nabi Isa begitu lahir teh ngobrol langsung, bisa bicara. Kemudian sampai diberi sebutan Al-Masih. Arti Al-Masih itu tukang usap, itulah kalau terjemah harfiahnya. Ternyata itulah mukjizat. Nabi Isa itu hanya dengan mengusap, yang buta bisa melihat lagi, yang sakit langsung sembuh, bahkan ada yang sudah meninggal diusap oleh Nabi Isa hidup lagi. Nah, itu mukjizat. Mana ada keahlian seperti itu, gak akan ada. Mukjizat tidak bisa dibantah, kenyataan kan hidup lagi. Dibantah bagaimana orangnya hidup lagi? Tapi itu di luar nalar. Nah, itulah mukjizat. Nah, semua nabi Allah bekali dengan mukjizat untuk meyakinkan gitunya orang-orang bahwa ini benar nih utusan Allah. Nah, kalau di dalam Islam gitu ya, kalau di dalam Islam tentang atau percaya, itu percaya bahwa ini benar di nabi, itu Allah masukkan ke dalam rukun iman.
Arti iman itu kan percaya, yakin, mengakui, meyakini. Rukunnya ada 6 kan rukun iman. Artinya manusia itu harus yakin, harus percaya, satu Allah, dua malaikatnya, tiga kitabnya, empat rasulnya, yang kelima akhirat, tentang hari akhir, yang keenam tentang qada dan qadar atau takdir. Wajibnya banyak juga kan dari dulu lah, pokoknya dari semua nabi yang Allah utus itu kan banyak yang tidak yakin bahwa ini nabi dengan berbagai alasan. Itu kisah Nabi Hud, Nabi Soleh. Mereka kan mengatakan, kalian ini manusia biasa, coba pengikutnya juga tinggal dinu percaya nage, cacing jauh unggul. Cacing jauh. Untung cacing kermi. Tinggal pengikut nage no, jangan percaya pengikut nage no, itu karena itu unggul. Nabi Nuh dulu seperti itu sama. Yang menjadi pengikutnya itu orang-orang anak itulah yang kurcaci lah, cacing jauh. Cacing jauh unggul. Mereka tidak percaya ini nabi. Padahal samanya dibekali, semua nabi dibekali dengan mukjizat. Nah, yang ketiga nih, hal paling mendasar nih. Hal paling mendasar yang ketiga bagi manusia itu adalah tentang kenabian. Nah, kemudian poin kedua nih, korelasinya poin kedua, ini korelasi surat Sajdah dengan surat sebelumnya, surat Luqman. Ayat ini semacam ayat-ayat yang ada di surat Sajdah itu semacam rincian singkat, tapinya karena Quran itu global. Quran itu semua ayatnya global. Hanya satu ayat yang rinci di dalam Al-Quran tentang waris. Yang lainnya bicara global gitu ya. Tapi bahkan ada nih satu kitab tafsir lah gitunya. Ada satu kitab tafsir yang seperti ini, mereka di penulisnya saya lupa lagi ini judul kitab tafsirnya. Penulisnya itu menafsirkan ayat dengan ayat. Artinya si penulisnya nggak bicara apa-apa, dia menjelaskan enggak. Jadi menafsirkan ayat itu dengan ayat yang lain. Satu ayat ini dijelaskannya itu, ditafsirkannya oleh apa? Si penulisnya itunya menjelaskannya itu dengan ayat yang lain. Itu disebutnya tafsirul ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat. Jadi isi kitab tafsirnya itu ya gitu, ayat unggul eta mah, ayat ini dijelaskannya oleh ayat yang lain. Ada juga nah kalau ini saya ingat nih judulnya, Ad-Durrul Mansur namanya, nama kitabnya. Kalau ini kitabnya penafsirkan, ini tafsirnya, tafsir ayat bil hadis. Penulisnya juga sama, dia nggak ngomong apa-apa, nggak menjelaskan gitunya, enggak. Ayat hadis saja sebagai tafsirnya. Ya, jadi ada yang menerangkan, artinya kan ada korelasi, ada kaitan, ayat satu menjelaskan ayat yang lain. Di mana hal ini pasti menunjukkan bahwa tidak akan ada satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Justru yang ada malah saling menjelaskan. Tidak akan adanya satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Yang ada justru saling menjelaskan. Nah, bahkan ada nih kitab tafsir yang demikian, menafsirkan atau menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Ada juga kitab tafsir yang isinya menjelaskan ayat itu dengan hadis. Nah, kalau semacam kitab At-Tafsirul Munir ini
penulisnya dia bicara, dia menjelaskan gitu makna maksud dari ayat. Nah, surat Sajdah ini korelasi dengan yang keduanya, poin kedua, korelasinya di beberapa ayat yang ada di surat Sajdah ini menjadi tafsir dari apa yang ada di dalam surat Luqman. Nah, satu, di dalam surat Luqman ayat di surat ini di surat ini nanti di ayat kelima seperti ini redaksinya ya. Sumaya aruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Ayat ini merangka demikian. Allah lah yang bahasa orang tanya Allah lah yang bahasa orang mengurus segala urusan. Dari langit Allah turunkan ke bumi, kemudian akan naik kembali kepada Allah dalam waktu 1 hari yang menurut kalian 1 hari itu selama 1000 tahun. Menurut Allah 1 hari, tapi menurut manusia ini selamanya 1 hari menurut Allah mah sakitu dah. Yang ternyata menurut manusia itu selama 1000 tahun. Itu bisa di surah nanti di ayat 5-nya surat Sajdah ini demikian. Allah yudabbirul amro minas samai ila dunya. Ya Allah saya terjemahna ya naonnya. Allah memelihara, mengurus segala urusan itu dari langit, lalu Allah turunkan ke dunia, lalu akan naik kembali kepada Allah dalam waktu 1 hari yang menurut kalian itu lamanya 1000 tahun. Nah, ini sebagai penjelas, ini sebagai tafsir dari yang ada di surat Luqman ayat 34, yaitu innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Artinya ini kan bicara soal waktu. Bahkan di sini Allah tidak menyebut kiamat, saat nyebutnya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Tentang waktu. Ternyata di dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Apa sih yang asli bahasa Indonesia? Waktu, zaman, saat, kurun. Bahasa Arab itu semuanya. Artinya apa? Waktu. Waktu, saat, zaman, kurun. Ada yang tidak masuk ad-dahru dalam bahasa Arabnya, nggak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Soalnya ad-dahru mah bahasa kamu cek orang Sunda mah lain waktu. Ad-dahru dahar atau bahasa Sunda mah dahar, ahlu dahri itu gitu. Tukang baranghakan. Ini semuanya waktunya di saat. Nah, ini saat kan bahasa Indonesia jadi saatnya. Ini nih innallaha indahu ilmu sa'ah. Saat ya. Mau gitu wae dimasalahkeun. Kiamat. Nu kitu wae dimasalahkeun. Itu ayat hidayah. Nah, teu kepelah naon nyebut nama. Ini tentang waktu. Nah, di mana? Nah, ini hakikatnya waktu itu termasuk perkara gaib. Waktu itu termasuk perkara gaib. Baik yang ke belakang ataupun yang ke depan. Coba kalau kita melihat waktu yang ke belakang, bagi manusia gaib gak? Tahu dari mana ada kejadian
Nabi Nuh dan kaumnya. Ada yang tahu nggak? Ya, gaib, artinya kan di luar jangkauan kemampuan manusia. Terus ke depan bagaimana, seperti apa yang akan terjadi, itu juga gaib. Nah, ini penjelasannya di surat Luqman, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya lah, atau hanya ada pada Allah lah ilmu tentang kapan, kalau di sini persisnya kapan terjadinya kiamat. Yang ternyata menurut manusia, oh itu ribuan tahun. Kata Allah, 1 hari atau sakitu mah, 1000 tahun sakitu, 1 hari sakitu mah. Ternyata kan manusia tidak tahu bahwa apa namanya ya, bahasa kitanya jadi dimensinya, dimensi waktu yang menurut manusia 1000 tahun lama nggak? Ya kan di sininya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun, itu yang menurut kamu, sebutlah menurut kamu 1000 tahun sakitu teh. Ternyata menurut Allah 1 hari sakitu mah. Ya pantasnya di surat apanya yang menyebutkan ketika ketika di neraka ya, ketika di neraka, orang yang di neraka ditanya, dulu kamu di hidup di dunia berapa lama? Rasanya saya hidup hanya 1 hari, bahkan setengah hari sebetulnya. Nanti ternyata setelah di neraka terasa hidup di dunia itu ternyata betul-betul amat sangat singkat. Tapi terasanya nantinya setelah masuk neraka, ketika ditanya, dulu kamu hidup di dunia berapa lama? 1 hari sana di dunia sini. Nah itu kan gaib, itu kan nanti, itu kan nanti mereka akan mengatakan demikian. Tapi ketika manusia sekarang di dunia, terasa kan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seabad, 1000 tahun. Menurut kamu 1000 tahun, gitulah. Menurut kamu 1000 tahun, menurut Allah 1 hari sakitu mah. Apalagi tadi yang namanya waktu, zaman, kurun, gitulahnya, waktu, zaman, kurun. Boleh disebut seperti ini ya, berarti kapan sih adanya? Kapan sih mulai ada waktu? Ya, kapan sih mulai ada waktu itu kapan? Paling kita bisa hanya bisa mengatakan seperti ini, sejak alam raya ini diadakan oleh Allah. Alam raya nih ya, sejak alam raya ini diadakan oleh Allah. Sebelum alam raya ini ada, yang ada hanya Allah. Karena semua alam raya ini diadakan oleh Allah. Berarti sebelum diadakan, kan semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Bagi Allah nggak ada waktu dan nggak ada tempat. Disebutnya Allah itu bagi Allah nggak ada waktu dan tempat. Sehingga kalau kita membayangkan sebelum ada alam raya, sebelum adanya semua ciptaan Allah itu kan sendirian. Ini pikiran manusia akan mengatakan, terus Allah itu diamnya di mana? Terus sendirian itu apa saja yang dilakukannya? Dan kau pikir kan kemudian kesia orang, seperti kalau kita sendirian kan sepi. Ya sepi, jenuh gitulah, hanya ngobrol-ngobrol jeung saha, mau yang melakukan apa. Nah dulu kan Allah sendirian. Waktu nggak berlaku bagi Allah. Waktu dan tempat itu nggak berlaku bagi Allah. Maka adanya waktu yang kemudian satuannya kan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah itu sejak diadakan alam raya dan akan terus berjalan, dan ternyata waktu ini akan terus berjalan tanpa akhir.
Atau dengan kata lain kan abadi, waktu ini akan terus berjalan sampai kapan? Gak akan ada akhirnya. Kalau awalnya ada, awalnya adanya yaitu ketika Allah mengadakan seluruh ciptaannya. Nah, yang disebut detik menit itu barulah ada. Sebelumnya hanya ada Allah. Bagi Allah itu nggak berlaku dimensi waktu dan tempat bagi Allah nggak berlaku. Nah ini nih ya, kalau di surat ini gitulah boleh menyebutkan apa namanya ya, sebut istilahnya beda ternyata dimensi waktu menurut Allah dengan menurut manusia. Menurut Allah 1 hari, menurut manusia 1000 tahun ternyata. Ini sebagai penjelasan dari yang di surat Luqman itu, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini terkait dengan perkara gaib. Ini terkait dengan perkara gaibnya karena kiamat itu kiamah alah tetap nggak masalah kenapa. Kiamat itu kan gaib bagi manusia. Termasuk ini gaib karena menurut manusia itu ini 1000 tahun gitu kan, yang menurut manusia kan ini 1000 tahun, ini 1000 tahun itu 1 hari sebetulnya. Nah itu yang manusia tidak tahu, itu yang gaib bagi manusia. Nah kemudian yang berikutnya nih, ya korelasinya adalah di surat Luqman ayat 34 juga. Yang tadi juga innallaha indahu ilmu sa'ah, itu ayat 34, ayat terakhir dari surat Luqman. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul goisa, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Makanya jangan sekali-kali memaki-maki hujan, itu dilarang. Ada hadisnya aja yang jangan sekali-kali memarahi, memaki-maki hujan. Justru hujan itu adalah rahmat. Ada beberapa ayat tuh yang menerangkan demikian. Hujan itu adalah rahmat. Kalau kamu merasa nggak perlu, nggak suka, maneh nu gitu tuh nu butuhin maloba, nyarekan nih. Cek Allah teh, maneh berayeuna keur teu butuh. Atau nyarekan, batur keur butuh. Ya tumbuhan, binatang lah gitu, atau manusia atau orang yang lain kan sangat membutuhkan. Nah, kita yang merasa tidak butuh lalu memarahi hujan. Ada hadisnya yang melarang demikiannya, jangan sekali-kali memaki-maki hujan. Ya bisi we kita mau pergi, ini hujan deh, ulah kita nyarekan hujan deh. Allah nih, Allah yang menurunkan hujan. Di surat Sajdah ini Allah menerangkan tentang hujan itu di ayat 27. Awalam yaurau anna nasukul ma'a. Tidakkah kalian memperhatikan kamilah yang membawa, yang mengirim air ilal ardi ke bumi, al juruzi ke bumi yang kering. Lalu lanjutannya, lalu bumi itu menjadi hidup. Kalau di surat Luqman hanya mengatakan Allah menurunkan hujan. Kalau di sini, nah inilah penjelasannya untuk yang ada di surat Luqman. Kamilah yang menyeret, yang membawa itunya air, yang membawa mendatangkan air ke bumi, ke tanah yang kering, kemudian tanah yang kering atau bumi itu menjadi hidup. Kemudian yang berikutnya masih di surat Luqman ayat 34, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah, ya tuh apa yang ada di dalam rahim itu, apa itu ibunya yang berkreasi menciptakan wajah? Coba, apa ibunya itu berkreasi menciptakan wajah, menciptakan bentuk tubuhnya?
Ibu yang hamil kan nggak tahu apa-apa kan. Tahu-tahu, oh seperti ini anak saya setelah lahir. Nah yang membuat wajahnya siapa? Yang membuat tubuhnya demikian seperti apa? Wa ya'lamul ma fil arham. Allah lah yang mengetahui karena Allah yang menciptakannya. Ibu ya kamu bapak nama itu apa naon deh. Da jayan mana da orok bapak aya dina rahim seorang ibu. Jangankan suaminya, si ibunya sendiri yang hamil nggak tahu apa karena si ibunya nggak berkreasi membuat wajah matanya seperti apa hidungnya. Allah yang makanya di sini Allah wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui karena Allah yang menciptakannya. Nah di surat Sajdah nih ya korelasinya penjelasannya adalah di di ayat ke-7 allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang telah menjadikannya amat sangat baik segala sesuatu yang diciptakannya. Makanya semua ciptaan Allah itu sempurna. Ari toge sempurna teh gitu sempurna toge teh. Ari bilatung sempurna teh ya seperti itu sempurna gitu sebagai tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ahsana kulla syai'in, Allah itu sudah menetapkannya sebaik-baiknya. Kulla syai'in itu segala sesuatu khalaqahu yang ia ciptakan. Artinya Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya sempurna. Gak ada makhluk Allah yang tidak sempurna. Ya silakan katakanlah mau makhluk Allah yang mana, dari yang terbesar gitu katanya sampai yang terkecil atau yang kita tahu lah. Ya kalau yang kita tahu gitu semua itu ciptaan Allah dan ya seperti itulah sempurnanya ciptaan Allah tersebut. Ya tadilah kalau misalnya mau nyebut dari hilodorok gitu. Nah, istri lah tinggal hilodorok. Biasanya tanggal sirsak gitu disebut sempurna gitu nanti. Nah ini demikiannya diungkapkannya wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Penjelasannya di surat ini adalah Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya semua yang ia ciptakannya. Apalagi kalau ditanya tadi itu kalau itu janin di dalam rahim itu yang membuat wajahnya siapa? Emang indungna itu? Itu apalun indungna ge? Indungna gitu apalun kagak lahir siga kieu geuning budak teh. Ibunya nggak tahu. Kau mau bapak makan hare-hare bapak nama bapak tuh tidak ya makanya kan tetap kan Allah menyebut bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Meskipun prosesnya demikian, tapi hakikatnya ciptaan Allah. Emang yang membuat wajah si bayi itu siapa? Ibunya. Tahu apa lagi budaknya terumasa. Terumasa itu lagi nyian banget sih gitu. Pas lahir teh ibu kata sih kayak gitu. Kebaik dah lain menang mana tuh bari nangis sekalah tuh baru nat mau urang. Nah, kemudian berikutnya wa matadri nafsum maza taksibu goda, ini masih di surat Luqman ya, masih ayat 34. Wa matadri nafsum maza taksibu goda, manusia tidak akan tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Paling manusia hanya bisa merencanakan besok mau ini, pasti enggak. Jadi manusia tidak ada yang tahu sebetulnya apa yang akan dikerjakannya, apa yang akan dialaminya besok. Paling manusia hanya bisa berencana. Sementara di surat
Kemarin surat apanya? Surat Al-Qalam. Rencana manusia itu sangat lemah. Rencana manusia itu sangat lemah. Itunya artinya mudah goyah, mudah berubah, bahkan kemudian batal. Tapi kalau Allah sudah merencanakan sesuatu, itu rencana Allah itu kokoh. Kalau Allah sudah merencanakan sesuatu, siapa yang bisa merubah? Dan ini diungkapkan dengan demikian, wa ma tadri nafsu maza taksibu goda. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan dialaminya, katakanlahnya apa yang akan dialaminya, apa yang akan diterimanya, apa yang dikerjakannya besok. Nah, di surat Sajdah ini sebagai penjelasnya, yaitu di ayat 5, yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Allah ternyata yang memberikan, menurunkan kepada manusia sehingga si A itu besoknya begini. Nah, itu oleh Allah. Ini nih yang yang diungkapkan diantaranya di dalam hadis yang ini. Allah itu mengajak bicara malaikat Jibril tiap malam. Seolah-olah anggaplah diskusinya, meskipun Allah nggak butuh masukan sebetulnya. Allah itu mengajak bicara malaikat Jibril setiap malam untuk menentukan takdir masing-masing orang besok harinya. Nah, nanti kalau sudah Allah tetapkan, nah nanti akan ini nih, yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Ketetapan itu akan Allah turunkan ke bumi. Tapi itu akan naik lagi kan, menjadi amal. Ya, yang dicatat gitunya menjadi amal akan naik lagi kembali kepada Allah, dicatat oleh malaikat menjadi amal. Nah, malam harinya Allah itu mengurusi itulahnya seluruh ketetapan bagi makhluknya itu, dalam tanda kutip, diskusi dengan malaikat Jibril. Nah, ketika Allah dan malaikat Jibril berbicara, ngobrol itu, setan suka datang mencuri-curi berita. Tapi ketika datang, lempar oleh Allah itu dengan api, dengan bintang, kabur. Jadi yang didapatnya hanya satu kata paling. Maka setan ini akan berpikir mereka-reka, ini apa nih dari kata kayaknya sehingga kuis dari satu kata itu dirangkai jadi kalimat. Nah, setanlah yang merangkainya menjadi sebuah kalimat, lalu ini digunakan untuk menyesatkan manusia. Gak pernah ada yang utuh lah gitunya apa yang didengar oleh setan, karena keburu dilempar. Itu yang di surat Al-Mulk. Inna nanti walakad zayyana sama adunya bimasobi. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Ketika mencuri berita, melempar setannya itu dilempar ketika datang mencuri berita, ketika Allah bicara dengan malaikat Jibril, yudabbirul amro. Allah menetapkan segala urusannya di langit, lalu Allah turunkan ke bumi. Manusia sebetulnya apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita alami, bahkan apa yang akan kita kerjakan itu sudah Allah tentukan malam harinya. Kita ini hanya tinggal menjalani. Manusia itu menjalani, sebetulnya hanya menjalani apa yang sudah Allah tetapkan. Tunggu saya kumaha Allah nya metakna hirup kudu kumaha Allah ulah kumaha urang. Sok da kitu katanya ulah kumaha urang atuh hirup. Harus kumaha Allah. Meskipun seseorang itu melakukan kumaha urang, kumaha manehna, sebetulnya itu ketetapan dari Allah. Ya, seperti inilahnya ayatnya, yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Allah lah yang mengurusi lah gitunya semua ketetapannya di langit, lalu Allah turunkan ke bumi. Kemudian yang terakhir di surat Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
tidak ada satu orang pun manusia yang tahu di bagian bumi mana dia akan mati. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu ya di bagian mana itunya, di bagian mana, di sebelah mana di bumi ini seseorang akan mati. Nah, itu dijelaskan di surat Sajdah ini, di ayat ke-10 dan ke-11. Jadi ada beberapa hanya ya yang ada di surat Luqman itu ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat-ayat yang ada di surat Sajdah ini. Nah, ini korelasinya antara surat Sajdah dengan surat sebelumnya. Nah, yang terakhir demikiannya yang ada di surat Luqman yaitu ayat wa matadri nafsum bi ayyardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu di bagian bumi di sebelah mana, di bagian mana ini di bumi ini dia akan mati. Mungkin nggak kita ini mati di kutub utara? Rek naon orang kaditunya rek maot. Ada hadis yang menerangkan apabila ya ini kan Allah sudah menetapkan bahkan dengan tempatnya ya, kalau dirinya sendiri kan nggak tahu meninggalnya nanti di mana, Allah tahu, sudah Allah tetapkan sebetulnya. Kalau seseorang itu meninggalnya di mana, si A di anu saja jauhnya, misalnya berurusan mungkin nggak kita ini mati di kutub utara, cek orang teh kaditu nage rek naon bari nage nya dulur eueuh babaturan teu boga kaditu teh kaditu pagi jeung pingoin balik kitu kaditu teh rek naon galak pingoin atau rek naon, pasti nanti akan ada perlu sehingga pergi ke sana ya, pastilah nanti akan ada perlu sehingga pergi ke sana. Di mana sebetulnya Allah sudah menetapkan orang itu tempat meninggalnya di sana, pasti akan pergi ke sana. Kalau orangnya sendiri tidak tahu, apa orangnya sadar bahwa saya ini katakanlah kenapa jadi ada keperluan pergi misalnya ke gurun juga, ke kutub gitu ya, kalau jauh tam kagok atau ke Cikurung mah. Mau artinya aku saja jauhan. Menurut manusianya saja jauhan. Masa saya ini meninggalnya nanti di kutub utara, aneh kan? Kaditu nagerek naon cik urang. Itu kalau Allah sudah takdirkan nanti pasti akan ada keperluan sehingga orang itu akan datang ke sana dan meninggal di sana. Nah, hal ini dijelaskannya oleh di surat Sajdah sebagai tafsirnya itu di ayat 10 dan 11, cukup panjang lah. Nanti baca sendirinya. Wa qalu iza dolalna fil ardi, dan mereka mengatakan apabila kami sudah dikubur di dalam tanah, tadi sebelah mana? Ya kan ada yang tahu. Ya, di surat Luqman disebutkan bahwa tidak akan ada yang tahu dan memang itu tetap dirahasiakan kepada manusia. Sehingga manusia itu pergi kemana, gak apalin, padahal datang ke ditu rek maot itu teh. Padahal datang ke ditu teh rek maot ke ditu teh. Coba kalau kita tahu bahwa kalau pergi ke Cikur maot, moal ke ditu aja. Sieun maot. Kayaknya mun geus maot ke Cikur mah dikubur berarti ya. Hidup keneh mah munggah ditu bisa maot. Ya, makanya di waktunya tempatnya dirahasiakan sehingga manusia kan ya pergi kemana itu kan bebas, padahal kan dia tidak tahu pada satu waktu kalau memang sudah akhir dari umurnya dia pergi ke satu tempat itu memang mau meninggal di sana. Ya memang pergi ke sananya itu mau meninggal. Memang lain tujuanana sih. Tujuan kan itu rek naon, rek maot dari itu. Moal aya da moal apalin. Ini termasuklahnya perkara-perkara gaib dunia yang diterangkan di surat Luqman ayat terakhir. Mulai dari awalnya, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini tentang perkara gaib semua nih kepada yang sampai ke kalimat terakhirnya. Toselatahnya baru korelasinya antara dua suratnya seperti biasanya pola penafsirannya demikian ya, selalu dicari, ditemukan gitu ya korelasi antara apa yang dikaji ini dengan yang
sebelumnya. Karena memang tadinya semua ayat ini sebetulnya satu sama lain saling menjelaskan. Bahkan ada tadi ulama yang menulis kitab tafsir itu tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat lagi. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak menjelaskan apa-apa. Berarti kan saling menjelaskan ya, saling keterkaitan, saling menjelaskan itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya itu Quran itu satu kesatuan, ibarat mata rantai yang tidak bisa dilepaskan, tidak boleh hilang sebagian. Ya, ayat Al-Quran itu ibarat mata rantainya yang sambung menyambung, satu kesatuan, tidak boleh terputus, tidak boleh hilang sebagian. Karena ini satu kesatuan yang utuh gitu Quran mah. Jadi mustahil kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang bertentangan. Mustahil. Justru yang ada kan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu satu kesatuan, saling menjelaskan, saling menguatkan.